Oke, kita lanjut lagi, teman-teman, untuk workshop hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau ikut langsung praktik, bisa mempersiapkan alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya, teman-teman bisa mempersiapkan ESP8266 ataupun ESP32, serta sensor. Teman-teman bisa memilih sensor apapun, bebas. Untuk sensornya, di sini saya akan menggunakan sensor DHT11. Karena nanti di proyek ini kita akan menggunakan sensor tersebut untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan. Kemudian untuk outputnya, teman-teman bisa menggunakan relay. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki relay bisa menggunakan LED. Jadi nanti LED ini sebagai indikator dari relaynya, nyala atau mati. Karena sebelumnya kita sudah membuat proyek di dashboardnya, kita login dulu di dashboardnya. Oh sorry. Oke, kita login. Dan teman-teman bisa masuk ke proyek yang sebelumnya sudah kita buat di proyek Smart Home. Di proyek Smart Home ini kita sudah punya 3 page untuk taman, ruang tamu, dan kamar adik. Ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba masuk ke taman dulu untuk widget di taman. Ada 3 widget di sini untuk mengontrol air mancur, nyala dan mati. Kemudian widget kelembaban tanah untuk mengukur nilai kelembaban tanah yang ada di taman. Dan widget untuk mengukur atau widget untuk melihat air mancurnya ini nyala atau mati. Jadi widget yang terakhir ini adalah widget yang baru ditambahkan karena sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman di grup di mana widget ini di air mancur, bagaimana caranya agar dapat mengetahui air mancur tersebut nyala atau mati ketika pengguna dashboardnya ada 2, seperti itu. Dan sesuai yang sudah saya sampaikan di workshop sebelumnya, dashboard saat ini akan mengembangkan untuk fitur di mana tombol nyala dan matinya ini akan tersinkronisasi dengan tombol dari pengguna yang lain. Jadi ketika pengguna yang lain menekan nyala, maka semua perangkat yang membuka dashboard ini pun tombolnya akan statusnya di nyala. Begitu pula untuk yang mati. Dan seperti biasa, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung post di grup. Kemudian untuk hari ini, workshop kali ini, kita menggunakan stream, jadi teman-teman kemungkinan tidak bisa menggunakan atau membuka mic ya, tidak bisa open mic. Jadi bisa langsung ketik saja di grup. Oke, seperti itu. Kita sudah punya 3 widget. Dan selanjutnya kita akan membuat perangkat dulu yang akan kita taruh di taman, yaitu untuk mengatur air mancurnya, nyala dan mati, serta untuk membaca nilai kelembaban tanah. Artinya untuk air mancur kita menggunakan relay dan kelembaban tanah kita menggunakan soil moisture sensor. Di sini saya akan gunakan simulator, di mana untuk simulator ini kita akan tambahkan partnya dulu, yaitu relay. Atau teman-teman yang tidak memiliki relay sebenarnya bisa menggunakan LED untuk mengetahui bagi indikator air mancurnya nyala atau mati, karena sama saja nanti untuk nilainya tetap digital rate juga. Jadi ketika nyala maka air mancur nyala, ketika mati LED-nya maka air mancur tersebut mati. Oke, kita langsung pasang saja LED-nya. Di sini saya akan gunakan pin D5. Teman-teman tentu saja boleh menggunakan pin yang lain. Untuk groundnya saya ubah warnanya menjadi abu. Dan, kembali groundnya. Ini yang abu harusnya. Dan yang positifnya saya gunakan warna biru. Seperti itu. Tentu saja ini untuk relay. Satunya kita akan menggunakan soil moisture sensor. Kita lihat di simulatornya ada tidak. Ternyata di sini tidak ada, kita bisa menggunakan sensor lain yang sama-sama analog. Kita bisa cari
Potentiometer bisa kita gunakan, nanti nilainya 0 sampai dengan 1024, di mana nanti nilai itu akan kita kirim ke dashboardnya dalam satuan persen. Jadi kelembabannya kita akan tampilkan dalam satuan persen, menggunakan fungsi map nantinya. Dan bagi teman-teman yang bingung, kenapa kita menggunakan potentiometer? Karena sama saja sebenarnya untuk kode programnya, baik menggunakan potentiometer maupun menggunakan sensor kelembaban tanah, sama-sama menggunakan nilai analog grid, seperti itu. Dan untuk potentiometer, ground-nya kita hubungkan ke ground, kemudian VCC-nya ini kita hubungkan ke 3 volt. Atau teman-teman juga bisa menghubungkan ke volt input sebenarnya, karena pin VIN ini terhubung langsung ke USB. Artinya jika USB-nya memiliki tegangan 5 volt, maka VIN ini akan keluar tegangan 5 volt juga. Dan kita juga bisa memberikan daya ke ESP32-nya melalui pin VIN ini. Jadi VIN ini bisa kita perlakukan sebagai input untuk daya dan sebagai output untuk daya. Seperti itu. Kemudian untuk datanya kita akan gunakan analog. Teman-teman bisa hubungkan ke pin analog untuk potentiometernya. Atau jika teman-teman menggunakan pin digital nantinya, nilai yang akan tampil adalah 0 dan 1. Seperti itu. Sebelumnya, kita akan memprogram dulu LED-nya. Saya akan hapus dulu untuk hubungan potentiometernya. Cukup LED dulu untuk mencoba apakah berhasil terhubung atau tidak. Kita akan gunakan digital write. Digital write. Kemudian, pin mode dulu seharusnya. Pin mode, kemudian nomor pinnya GPIO 5, dan teman-teman perlu diperhatikan ya, di ESP32 ini nomor pinnya 5, 18, 19 dan seterusnya itu adalah nomor pin sesuai dengan nomor GPIO-nya. Dan teman-teman yang menggunakan ESP8266 untuk nomor pinnya itu tidak sesuai dengan nomor GPIO, jadi silakan buka di Google dan cari pin out untuk ESP8266. Baik di Node MCU maupun di Wemos. Oke, untuk pin mode, pin 5 kita akan gunakan sebagai input, sebagai output karena ini adalah relay. Seperti itu. Kemudian kita akan mulai menyalakan LED-nya dan kita berikan delay. Akan gunakan delay cukup 200 mili-detik dan kita copy untuk digital write-nya menjadi low. Kita akan coba dulu apakah LED-nya bisa berfungsi sebagaimana mesti. Seperti itu. Kita lakukan simulasi. Ada out. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada sedikit kendala teknis. Ya, tidak sedikit juga sih. Agak sedikit. Agak sedikit ya. Kita lanjutkan lagi. Teman-teman yang tadi bergabung bisa masuk kembali. Bukan kuota habis. Yang di grup ada yang bilang kirain kuota habis, enggak. Masalah listrik. Oke, kita lanjutkan kembali untuk LED-nya digital write 5 high dan low. Kita akan coba dulu run simulation-nya. Ya, kembali ke board-nya. Oke, tidak ada masalah. Kita masih login ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ LED-nya nyala dan mati setiap 200 mili-detik sekali. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita bisa langsung menggunakan library-nya.
Dan teman-teman yang menggunakan simulator seperti Wokwi ini ataupun simulator yang lain, ketika ingin menggunakan library yang tidak ada di library manager, teman-teman bisa langsung copy paste saja dari GitHub-nya untuk source code dari library-nya. Library yang akan kita gunakan ini adalah library yang diberikan oleh mqtt.org. mqtt.org. Jadi kita sekalian belajar juga bagaimana memasang library di simulator Wokwi. Di situ ada client libraries, teman-teman pilih yang Arduino. Yang perlu teman-teman copy nanti untuk file C++-nya dan file header-nya. Jadi masuk ke source, folder src. Di situ ada pubsubclient.cpp dan pubsubclient.edge. Teman-teman masuk kembali ke Wokwi-nya, kemudian new file. Kita berikan nama pubsubclient.cpp seperti itu. Dan kita copy paste dari pubsubclient ini foldernya. Ya, cukup panjang, teman-teman copy semua dan paste ke pubsubclient.cpp. Kemudian buat file baru lagi, yaitu pubsubclient.edge untuk file header-nya. Kembali lagi ke link GitHub-nya, buka file pubsubclient.edge-nya, teman-teman copy kembali. Jadi dengan begini teman-teman tidak perlu membayar untuk fitur upload library. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Karena di Wokwi ini fitur untuk mengupload library-nya dia merupakan fitur berbayar, subscription bulanan. Kecuali jika teman-teman ingin menambahkan library-nya jadi library manager. Itu tidak masuk dalam fitur bulanan tadi. pubsubclient.edge. Sebentar, ini seharusnya CPP ya, bukan .edge. Cari name dulu. CPP. Dan satu lagi pubsubclient.edge. Kita paste dan teman-teman save. Ya, kita sudah punya library pubsubclient.cpp dan library pubsubclient.edge. Kita bisa buka example-nya. Di situ ada mqtt esp8266.ino. Teman-teman copy lagi untuk example-nya. Masuk kembali ke Wokwi, paste. Dan ganti ESP8266 Wi-Fi-nya, cukup Wi-Fi-nya saja. Oke, mungkin teman-teman di sana ada yang mendengar suara kurang jelas karena posisi di sini baru saja hujan, cukup besar juga. Jadi nanti jika teman-teman ada yang kurang jelas bisa langsung posting di grup. Saya akan coba ulangi lagi penjelasannya. Dan SSID-nya teman-teman bisa menggunakan Wokwi VS. Seperti itu, passwordnya kosongkan. Kemudian brokernya kita akan menggunakan broker.pmqx.io. Oke, kita akan lakukan subscribe data terlebih dahulu untuk menyalakan dan mematikan relay-nya. Untuk melakukan subscribe, value ini teman-teman tidak perlu, kita hapus. Last message juga sebenarnya tidak perlu, bisa kita hapus. Kemudian scroll ke bawah, di bagian callback, teman-teman bisa hapus untuk pengkondisiannya. Seperti itu. Karena nanti relay-nya akan kita nyalakan dan matikan berdasarkan dari dashboard. Kita perlu membuat variabel baru dulu, yaitu variabel topik dan variabel untuk payload.
Variabel topik ini akan kita gunakan untuk menyimpan topik yang masuk, dan variabel payload ini akan kita gunakan untuk dan payload mungkin pesan ya. Variabel pesan ini akan kita gunakan untuk menyimpan payload yang masuk. Jadi nanti kita bisa melakukan pengkondisian berdasarkan topik tertentu. Oke, teman-teman bisa hapus di bagian serial print ini. Jadi sisakan callback-nya seperti ini. Dan untuk topiknya, kita topik, masukkan nilai dari topik. Kenapa kita perlu mengkonversi ke string? Karena topik ini dalam bentuk array karakter. Jadi untuk mendapatkan topik ini, teman-teman perlu menggunakan array. Oleh karena itu kita konversi dulu array karakter itu menjadi string, sehingga bisa kita lakukan untuk pengkondisian topik secara utuh. Dan di bagian loopingnya, di sini, teman-teman bisa gunakan variabel pesan yang tadi kita buat. Pesan sama dengan, karena pesan pun di sini dalam bentuk array, byte, maka kita perlu menggabungkan semua pesan tersebut menjadi satu buah string utuh. Oke, pesan sama dengan pesan ditambah dengan karakter, yaitu yang bawah ini, karakter payload yang ke I. Seperti itu. Jangan lupa titik koma. Jadi ini adalah untuk menggabungkan semua karakter di payload. Kita gabungkan karakter-karakter di payload menjadi satu string utuh, sehingga nanti bisa kita lakukan pengkondisian. Cukup seperti itu untuk subscribe-nya. Dan selanjutnya kita bisa gunakan pengkondisian jika topiknya itu sama dengan sesuai dengan topik yang kita buat di dashboard, yaitu air mancur. Topiknya smart home taman air mancur. Smart home taman air mancur. Seperti itu. Jika topiknya smart home taman air mancur, kita bisa lakukan digital write ke relay-nya. Yang kita digital write adalah di pin relay, yaitu pin 5. Kemudian untuk datanya, teman-teman konversi dari pesan tadi, pesan yang ini, karena ini dalam bentuk string, teman-teman konversi menjadi bentuk integer. Jadi dengan menggunakan pesan to int. Seperti itu. Sekarang bisa teman-teman coba langsung. Jangan lupa setelah selesai ini, kita perlu membuat topiknya dan payloadnya kosong kembali, sehingga bisa menerima topik dan payload lainnya. Sun sama dengan kosong, kemudian topik sama dengan kosong, titik koma. Oke, kita coba lakukan simulasinya. Oh, sebentar sebelumnya, teman-teman ketika menggunakan library yang teman-teman copy paste tadi, pubsubclient.cpp dan pubsubclient.h, perlu teman-teman ketahui cara penulisan include library-nya. Kalau teman-teman menggunakan library manager atau install library lewat file zip, itu menggunakan penulisannya seperti ini. Tapi jika teman-teman menggunakan file lain, penulisan library-nya menggunakan petik, tidak menggunakan kurung seperti tadi. Seperti itu. Dan bagian publish, teman-teman tidak perlu publish ya, karena kita tidak melakukan publish sama sekali. Kita hapus. Bagian setup, pin mode-nya tentu saja pin 5 sebagai output D5. Dan reconnect-nya biarkan seperti itu. Oke, kita akan coba. Sebentar untuk subscribe-nya. Teman-teman jangan lupa bagian subscribe, client.subscribe. Ini adalah sesuai dengan smart home taman. Jadi semua topik smart home akan kita subscribe. Seperti itu.
Ataupun jika teman-teman ingin menspesifikasikan perangkat ini hanya untuk di taman saja, maka bisa tambahkan topik taman seperti itu. Oke, jika sudah, ini ada error string seharusnya. Ada typo. Oke, string topik. Kita coba lagi. Ya, ada yang fail. Kelemahan menggunakan simulator memang seperti ini. Kita belum save. PubSubClient.cpp sudah. PubSubClient.h. Oh, kita salah copy paste ya. Untuk .h ini seharusnya kita kembali ke PubSubClient. Kita ulangi untuk copy paste-nya. Ada kesalahan copy paste tadi. .h itu seharusnya yang ini ya. Untuk yang CPP, filenya seharusnya yang ini. Kalau teman-teman lihat di CPP dan .h, filenya isinya sama, seharusnya berbeda. Yang .h. Oke, jika teman-teman lihat, ini PubSub. Bentar. Kita lihat .cpp-nya. Copy juga .cpp-nya. Memang cukup panjang yang CPP, teman-teman bisa menggunakan atau menampilkan raw code-nya, kode mentahnya di sini, lalu Ctrl A, Ctrl C, sebenarnya bisa seperti ini. Ini yang CPP. Oke. CPP seperti ini, .h seperti ini, filenya berbeda. Kita save dan kita coba run kembali. Teman-teman jangan lupa ya untuk library di atasnya kita gunakan wifi.edge karena kita menggunakan ESP32. Jika teman-teman menggunakan ESP8266 bisa menggunakan ESP8266 Wi-Fi. Kita bisa lihat dokumentasi di Walkme-nya sambil nunggu connecting. Teman-teman lihat di situ kita juga bisa lihat frequently asked question. SP32 Wi-Fi, W-nya besar, Walkme guess. W-nya besar, kita run kembali. Oke, ada pertanyaan di grup. Memang memakai coding C++, apakah tidak langsung terhubung ke MQTT-nya? Dari microcontroller langsung ke MQTT-nya karena microcontrollernya ini sudah terprogram. Iya betul, jadi kita membuat kode program untuk microcontroller ini agar dapat terhubung ke Wi-Fi-nya. Seperti itu. Dan teman-teman juga tentu saja bisa menggunakan kode program dengan bahasa pemrograman yang lain, seperti MicroPython misalnya, atau JavaScript pun bisa, karena sekarang sudah ada interpreter untuk JavaScript di microcontroller. Dan tentu saja dari sisi kecepatan, dari sisi speed, C++ masih yang terbaik. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab. Kode program yang kita buat ini, kode program untuk microcontrollernya agar dapat terhubung ke broker dari MQTT-nya. Oke, kita sudah mematikan LED. Sekarang kita masuk kembali ke project-nya. Teman-teman masukkan link-nya di
dashboard.nusabot.com/username masing-masing /nama proyeknya. Nama proyeknya tadi kita Smart Home. Seperti itu. Enter. Ada pertanyaan dari teman-teman, apakah ini live di YouTube? Kita tidak live di YouTube, tapi nanti untuk tayang ulangnya, kita publish di YouTube dan teman-teman juga bisa lihat nanti tayang ulangnya. Oke, kita tadi masuk ke taman untuk proyeknya. Di sini ada air mancur, nyala, dan mati. Seperti itu. Kalau teman-teman masuk ke ESP8266-nya, di sini LED-nya mati. Kita coba nyalakan, semoga nyala. Seperti itu. Saya akan pisah. Oke. Saya matikan LED-nya dan saya nyalakan kembali LED-nya. Seperti itu. Mati, nyala. Mati, nyala. Oke. Teman-teman bisa langsung ganti LED-nya ini menjadi relay untuk menyalakan pompa air mancur tadi. Seperti itu. Dan sekarang kita lakukan publish. Yang dipublish adalah data mengenai kelembaban tanahnya. Data mengenai kelembaban tanah karena di Walkway ini tidak ada sensornya, kita akan menggunakan potentiometer. Karena sama saja untuk nilainya, nilai analog. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman di YouTube, di grup. Apakah ini MQTT WebSocket? MQTT dan WebSocket dia protokol yang berbeda. Untuk pada program yang kita buat di microcontrollernya ini, kita menggunakan protokol MQTT. Tapi untuk dapat ditampilkan ke webnya, kita menggunakan protokol WebSocket. Ada pertanyaan lain, untuk data yang dikirim dari sensor, apakah bisa kita lihat di brokernya? Tentu biasa, teman-teman tinggal terhubung ke brokernya, kemudian lakukan subscribe dengan topik yang sama. Dan datanya pun, nanti teman-teman bukan hanya bisa menggunakan broker dari broker yang disediakan Nusabot saja, teman-teman juga bisa menggunakan broker yang lain, ditambah untuk topiknya dan payloadnya bisa dikirimkan ke perangkat apapun yang mendukung protokol MQTT. Jadi katakanlah teman-teman membuat project di dashboard untuk smart home ini, nyala dan mati air mancur. Kemudian teman-teman juga membuat aplikasi sendiri menggunakan Android Studio misalnya, atau menggunakan Flutter, atau menggunakan Codular, MIT App Inventor, apapun itu. Teman-teman tinggal hubungkan saja ke broker yang sama dan lakukan subscribe, publish ke topik yang sama. Nanti datanya akan secara otomatis tersinkronisasi. Mungkin di workshop selanjutnya, di hari ke-7 atau 8, kita akan coba membuat aplikasi mobile-nya, sehingga nanti aplikasi mobile ini dapat sinkronisasi dengan dashboard. Dan akan kita buat menggunakan Codular ataupun MIT App Inventor nantinya. Oke, kita sudah punya potentiometer di sini. Teman-teman hubungkan untuk ground-nya ke ground. Saya akan ubah warna kabelnya agar sama. Seperti itu. Dan untuk VCC-nya teman-teman hubungkan ke 5 volt ataupun 3 volt. Atau teman-teman bisa hubungkan langsung ke pin, volt input, karena ini berhubungan langsung dengan USB. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di USB ini, ketika tegangannya 5 volt, maka yang akan keluar dari pin-nya 5 volt juga. Jika USB-nya 10 volt atau 12 volt, maka yang keluar dari pin-nya 10 dan 12 volt juga. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di sini. Bedanya MQTT dengan WebSocket. Mungkin saya perlu jelaskan dulu kenapa kita menggunakan WebSocket untuk ditampilkan datanya di web. Kenapa tidak langsung MQTT saja? Kalau teman-teman lihat di web, ini menggunakan protokol HTTP. Teman-teman lihat di sini kita menggunakan HTTP, juga menggunakan HTTP, ini juga menggunakan HTTP. Semua web yang teman-teman buka menggunakan web browser itu menggunakan protokol HTTP. Jadi
bukan menggunakan MQTT. Ketika teman-teman ingin menampilkan data dari MQTT dan tampil di HTTP, teman-teman perlu protokol lain sebagai pengganti alternatif dari MQTT-nya dengan cara kerja yang sama, yaitu protokol WebSocket. Sehingga nanti dengan WebSocket ini teman-teman bisa menampilkan datanya melalui HTTP tadi. Seperti itu. Mungkin untuk detail secara teknis perbedaan antara MQTT dan WebSocket, saya akan coba jelaskan di workshop ke-8 ya mungkin. Ya, ke-8 atau ke-9. Saya akan coba jelaskan detail untuk perbedaan MQTT dan WebSocket-nya. Dan kenapa kita perlu menggunakan WebSocket ketika ingin menampilkan data di web. Sebenarnya teman-teman juga bisa mengirimkan data dari microcontrollernya ini menggunakan protokol WebSocket, tapi kenapa kita menggunakan WebSocket sementara bisa menggunakan MQTT-nya secara langsung. Seperti itu. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa diajukan pertanyaannya di grup ya. Kemudian untuk kode programnya, kita masuk kode program. Di bagian pin mode, sebenarnya karena kita menggunakan pin analog, kita tidak perlu melakukan inisialisasi terlebih dahulu, sehingga langsung saja kita gunakan nomor pin tersebut. Tapi agar tidak bingung, saya akan gunakan inisialisasi pin mode di void setup-nya. Di pin mode ini GPIO 34. Untuk pin analognya kita akan gunakan di sini. Dan ini sebagai input. Oke, jadi GPIO 5 kita akan gunakan sebagai output, LED ini sebagai input. Oke, jadi kita punya dua. Yang satu untuk relay, yang satu untuk sensor. Sensor di sini sensor kelembaban tanah yang akan kita tampilkan di dashboard-nya. Selanjutnya, kita tinggal melakukan publish datanya saja. Untuk melakukan publish data, teman-teman cukup gunakan client.publish. Tapi sebelumnya, kita perlu melakukan menyimpan data analognya dulu ke sebuah variabel. Kita akan buat sebuah variabel namanya integer sensor dengan tipe data integer ya maksudnya. Sensor dengan tipe data integer, di mana sensor ini, variabel sensor ini adalah variabel untuk menyimpan data analog yang dibaca dari sensor nomor 34, GPIO 34. Seperti itu. Kemudian teman-teman gunakan sprintf seperti yang sudah dijelaskan di workshop sebelumnya, workshop hari kedua, penggunaan sprintf ini. Masuk ke variable message, jadi ini konversi dari integernya agar bisa dipublish ke brokernya. Dari integer ini dikonversi, integer yang ini dikonversi menjadi string nantinya, sehingga nanti bisa dipublish. Karena untuk melakukan publish dan subscribe itu datanya berupa string. Dan teman-teman di sini untuk message sudah kita buat sebelumnya dengan tipe data karakter, jadi nanti akan dikonversi menjadi array karakter. Yang dipublish itu array karakter atau string, yang diterima pun array karakter atau string. Oke, seperti itu. Kita masukkan ke MSG. Kemudian persen -d. Seperti itu. Dan variabel apa yang akan kita konversi, yaitu variabel sensor. Selanjutnya kita bisa langsung lakukan publish. Client.publish. Kemudian topiknya. Topik yang akan kita publish adalah topik di kelembaban tanah ini. Kita akan lihat kembali. Untuk kelembaban tanah, topiknya Smart Home Taman Kelembaban Tanah. Kita copy saja. Paste di sini. Kemudian kita tinggal masukkan payloadnya saja, yaitu yang dari MSG.
dan kita perlu lakukan delay sehingga datanya tidak dikirim terus-terusan. Kita akan gunakan delay 200 sehingga datanya hanya akan dikirim setiap 0,2 detik sekali. Jadi bisa menghemat bandwidth dan beban kerja dari microcontrollernya pun tidak terlalu berat. Oke, teman-teman juga bisa mengirimkan datanya 1 detik sekali misalnya, karena 200 ini sebenarnya masih terlalu cepat. Teman-teman kirimkan datanya 1 detik sekali, dan bisa langsung tambahkan dari datanya, yaitu tadi di pin nomor 34. Analog read pin 34. Hubungkan. Seperti itu. Oke, kita langsung start simulation. Saya akan sambil coba demokan nanti ya, data yang dikirim dari server apa bisa ditampilkan dari klien yang lain. Oke, dia sedang menghubungkan ke MQTT-nya. Kita tunggu. Sudah connected untuk LED-nya. Kita bisa menyalakan dan mematikan LED-nya. Dan kelembaban tanahnya pun kita bisa kirim datanya. Seperti ini. Karena ini nilainya 0 sampai dengan 1024, atau bahkan di simulator ini nilainya sampai dengan 4095. Karena ini ADC ya, analog digital converter untuk analognya, kita bisa melakukan mapping. Oke, kita stop dulu di kode programnya. Di bagian integer sensor ini, kita bisa gunakan fungsi map. Fungsi map ini untuk merubah nilai dari rank tertentu menjadi rank yang lain. Misalkan 0 sampai 1024 itu ingin kita ubah menjadi nilai 0 sampai dengan 100. Sehingga hasilnya nanti persen. 0 sampai dengan 4095, misalnya seperti itu ya, akan kita ubah menjadi 0 sampai dengan 100. Kemudian yang akan kita ubah adalah nilai dari analog read-nya. Kita mulai lagi untuk simulasinya. Teman-teman bisa menggunakan tools.mqx.io ataupun teman-teman juga bisa menggunakan MQTT dashboard. Sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi, apakah bisa datanya dikirim dari sensor dilihat di brokernya? Dan perlu teman-teman ketahui, untuk broker public seperti ini, jangan gunakan untuk proyek yang real ya, hanya untuk prototyping saja. Teman-teman bisa menunggu broker dari Nusabot, di mana broker dari Nusabot ini tentu saja hanya bisa dilihat datanya oleh teman-teman sendiri. Bahkan Nusabot sendiri pun tidak bisa melihat datanya. Jadi memang cukup secure juga. Kita akan gunakan tools.mqtt.io saja. Kita buat connection baru. Masuk ke broker.mqtt.io dan pilih WebSocketnya atau pilih protokolnya WebSocket atau WebSocket yang secure. Karena kita menggunakan web-based, web browser, tentu saja kita tidak bisa menggunakan protokol MQTT. Kita hanya bisa menggunakan protokol WebSocket. Seperti itu. Kita langsung connect. Untuk name-nya, ini terserah, tidak ada ketentuan tertentu. Kita connect. Connected, dan teman-teman tambahkan subscription baru, yaitu dari kelembaban tanah. Confirm. Teman-teman bisa melihat nanti di sini nilai kelembaban tanahnya. Seperti itu.
Dan di brokernya pun, di dashboardnya pun teman-teman bisa melihat nilainya. Seperti itu. Tadi kita belum selesai di bagian mappingnya. Ada yang salah. 0 sampai dengan 4000 berapa tadi? Yang typo ya. 4095 seharusnya. Ini nilai maksimal. 4095. Dan kita bisa langsung start simulation lagi. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan publish dan subscribe-nya. Subscribe-nya dari air mancur, kita bisa mengontrol relay-nya, dan kelembaban tanahnya pun bisa kita lihat nilainya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, apakah brokernya bisa lihat data dari sensornya? Iya, bisa. Kalau brokernya tersebut public seperti MKX ini, kita bisa melihat datanya. Tetapi jika brokernya ini private, seperti akan Nusabot gunakan nanti untuk teman-teman semua, maka datanya hanya teman-teman yang bisa melihatnya saja, sesuai dengan project. Jadi untuk melihatnya harus login dulu. Dan nanti pun di projectnya, teman-teman perlu memasukkan username dan password. Kalau kita masuk ke proyek, kemudian di Smart Home, di pilihan brokernya di sini ada username dan password. Username dan password ini teman-teman isi sesuai dengan username dan password untuk terhubung ke brokernya, sehingga data yang ada di broker ini hanya bisa teman-teman lihat menggunakan username dan password yang sesuai. Oke, seperti itu. Kita sudah membuat satu perangkat untuk di taman. Dan teman-teman juga tentu saja bisa memisah antara pompa air dan kelembaban tanahnya. Jadi misalkan untuk pompa air, microcontrollernya sendiri, satu microcontroller, dan kelembaban tanah, microcontroller sendiri, satu microcontroller. Jadi teman-teman tidak perlu menghubungkan kabel dari tanah ke pompa menggunakan kabel yang panjang. Cukup menggunakan microcontroller yang berbeda dan dihubungkan ke dashboard semua, sehingga nanti masing-masing perangkat itu bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa langsung post di grup ya. Sekarang kita akan masuk ke halaman yang lain, yaitu di ruang tamu. Kita buka widgetnya. Secara teknis sama untuk publish dan subscribe-nya. Untuk di ruang tamu, di sini ada suhu ruangan dan ada kelembaban udara serta lampu. Untuk yang lampu sama seperti relay, nyala dan mati, kode programnya kita subscribe seperti ini untuk lampu yang di callback. Dan untuk kelembaban udara serta suhu ruangan, kita perlu library DHT11. Karena kita menggunakan simulator, install library-nya nanti akan lama sehingga memakan waktu, sementara kita sudah hampir di jam 5. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di workshop selanjutnya, di workshop yang lain ya. Tapi sekarang saya akan jelaskan singkat dulu tentang mengirim data dari DHT11 ini ke dashboard. Teman-teman cukup tambahkan DHT11-nya atau DHT22. Kode programnya sama ya. Bergantung library yang teman-teman gunakan. Di DHT22 ini teman-teman hubungkan ke microcontrollernya. Dan nanti di kode programnya, teman-teman lakukan publish-nya ini 2 kali. Yang pertama, publish untuk, kita lihat lagi, untuk suhu ruangan, ruang tamu, suhu. Smart home, ruang tamu, suhu. Dan untuk yang kelembaban udara, smart home, ruang tamu, kelembaban udara. Seperti itu. Teman-teman perlu membuat 2 variabel MSG ini. Karena kita melakukan 2 kali publish. Teman-teman scroll ke atas dan copy. Teman-teman untuk MSG yang pertama bisa menggunakan MSG 1. Dan yang kedua bisa menggunakan MSG 2. Message 2. 1 ini untuk suhu dan 2 ini untuk kelembaban. Ini jika teman-teman ingin mengirimkan datanya lebih dari 1 data sensor. Selanjutnya,
Yang ini MSG1, message 1, ini message 2. Kemudian sprint F-nya pun teman-teman copy. Ini message 1 dan ini message 2. Data yang dikirimnya adalah, biasanya kalau di sensor DHT itu T itu untuk temperatur dan H itu untuk kelembaban humidity. Jadi seperti itu nantinya. Sesuai dengan library yang teman-teman gunakan. Selanjutnya selain ini, teman-teman tinggal menyesuaikan saja library-nya. Karena biasanya teman-teman jika menggunakan library yang ada, variabelnya disimpan dalam variabel T dan variabel H. Jadi T dan H ini akan dikirimkan ke brokernya dan ditampilkan ke dashboard nantinya. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan, kita langsung ajukan pertanyaannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi workshopnya di hari Selasa, di tanggal 26 berarti ya, 26 April, dan di jam yang sama, jam 4 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin nanti ketika dekat dengan hari raya, kita akan pause dulu untuk workshopnya dan akan dilanjutkan lagi setelah hari raya nanti. Kemudian Nusabot juga akan membuat tutorial-tutorial lain di YouTube. Jadi silakan teman-teman nanti bisa lihat tutorial di YouTube-nya, proyek-proyek menggunakan dashboard maupun proyek-proyek menggunakan platform yang lain. Dan bukan hanya dashboard saja nanti platformnya, Nusabot juga akan membuat proyek dengan platform-platform seperti Blink, Tinker.io, Arduino IoT Core, dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kelas premium dari Nusabot, bisa membuka di laman nusabot.id. Jadi nanti di situ teman-teman bisa membeli kelas premium dari Nusabot dan langsung berdiskusi dengan instrukturnya secara personal. Oke, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita mungkin lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Silahkan. Saya tunggu mungkin masih 2 menit lagi sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di workshop hari Selasa nanti kita akan belajar mengenai bagaimana caranya membuat web sendiri menggunakan protokol MQTT ini. Jadi nanti webnya teman-teman bisa hubungkan ke dashboard juga ataupun membuat lamannya sendiri. Ditambah kita juga nanti di workshop selanjutnya akan mempelajari bagaimana cara menyimpan data dari sensornya ini yang dikirim menggunakan MQTT disimpan dalam sebuah database seperti MySQL, SQLite, MongoDB, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari nanti mungkin menggunakan MySQL dulu atau MariaDB yang sering teman-teman gunakan tentu saja. Selanjutnya baru kita bisa pelajari menggunakan yang lainnya. Oke, di sini ada saran dari teman-teman di grup. Pembahasan untuk selanjutnya mengenai MQTT dengan WebSocket. Apakah keduanya bisa terhubung ke dashboard Nusabot? Iya, keduanya bisa terhubung ke dashboard. Oke, saya beri contoh. Di sini untuk kamar adik. Di kamar adik ini ada data suhu ruangan. Suhu ruangan ini kita coba buka dulu ya. Smart home. Kemudian kamar adik. Suhu ruangan topiknya adalah smart home kamar adik suhu. Kita copy. Seperti itu. Dan kita masuk ke EMQX-nya. Kita akan lakukan publish. Teman-teman lihat ke bawah di sini ada payloadnya berupa plain text, base64, JSON ataupun hexa. Kita akan gunakan plain text, teks biasa. Dan kita akan ketikkan di sini di bawah ya. Coba zoom. Oh, ternyata dia tidak bisa di zoom. Oke, tidak masalah. Saya kembalikan ke ukuran semula. Topiknya teman-teman paste, smart home kamar adik suhu. Saya akan mempublish suhunya itu 30. Kita coba buka di sini. Ini masih kosong ya. Masih data berupa data seperti itu. Kita publish. Dan di bagian bentar ini tampilannya di refresh dulu.
Saya ulangi topiknya. Smart home, kamar adik, suhu, plain text. Kita publish 30. Publish. Oh, kita koneksikan dulu. Sorry. Ya, connected. Publish. Dan kita sudah melakukan publish. Jika teman-teman lihat, suhu ruangannya sudah berubah. Sesuai dengan yang kita masukkan dari tools EMQX tadi. Saya ubah menjadi 20 misalnya. Publish. Dan teman-teman bisa langsung lihat di situ berubah 20. Jadi memang untuk tools.emqx ini bisa teman-teman gunakan untuk debugging data yang diterima dari sensornya apakah bisa masuk atau tidak, seperti itu. Begitu pula yang kelembaban ini kita bisa publish juga, smart home, kamar adik, kelembaban udara. Kita masukkan topiknya, smart home, kamar adik, kelembaban udara. Kelembabannya katakanlah 56%. Kita publish, bisa teman-teman lihat di sini. Datanya 56%. Kita ubah lagi, 40 misalnya. Publish, datanya 40%. 1, publish, datanya 1%. 100, publish, datanya 100%. Oke, jadi seperti itu. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa langsung post di grup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup ya hari ini. Dan kita akan lanjutkan di workshop hari Selasa jam 4 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Untuk tayang ulang nanti teman-teman bisa dapatkan di YouTube ataupun nanti di grup akan di-share oleh admin ya. Dan kalau memang tayang ulangnya ternyata tidak bagus karena tadi kita ada kendala ya. Mungkin tidak bagus tayang ulangnya mungkin saja, tapi jika memang itu terjadi saya akan buat video terpisah untuk materi workshop hari ini. Jadi teman-teman bisa melihat kembali materinya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup workshop hari ini. Kita lanjutkan di hari Selasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Dan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ketinggalan tadi teman-teman, sorry. Bagi yang ingin mendapatkan token gratis dari dashboard, teman-teman bisa mengisi survei di link in post ya. Silakan teman-teman isi surveinya dan nanti akan secara otomatis tambahkan token di dashboardnya. Terima kasih semua.